Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi informasi akuntansi. Tentunya kita pada pertemuan lalu atau pertemuan sebelumnya sudah membahas mengenai akuntansi tersebut. Untuk hari ini, saya minta teman-teman menyimak video saya apa yang telah saya rekam ini supaya menjadikan bahan ajar teman-teman pada pertemuan selanjutnya. Oke teman-teman, mari kita saksikan video ini. Informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan memiliki kegunaan bagi berbagai macam pihak. Kegunaan tersebut kita ambil melalui 2 poin. Yang pertama sebagai alat perencanaan, pengendalian kegiatan perusahaan, dan dasar pembuatan keputusan bagi pemimpin. Di mana setiap akan melakukan kegiatan, suatu perusahaan akan melakukan sebuah perencanaan terlebih dahulu supaya tertata. Kemudian perusahaan melakukan pengendalian kegiatan apa saja yang akan dilakukan, siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Kemudian setelah itu membuat dasar pembuatan keputusan bagi pemimpin. Setelah dilaksanakan perencanaan, pengendalian, kemudian melaksanakan pengendalian keputusan. Poin yang kedua yaitu sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak di luar perusahaan. Setiap pemegang informasi akuntansi harus dapat dipertanggungjawabkan apabila mengalami kesalahan baik secara disengaja ataupun tidak. Jadi, orang yang memiliki tanggung jawab mengenai informasi akuntansi, maka pertanggungjawabannya akan lebih besar. Ya, walaupun nanti akhirnya mereka sendiri yang menyelesaikan, tapi setiap orang akuntansi itu harus dituntut bertanggung jawab yang tinggi supaya nanti ada kesalahan mudah dipertanggungjawabkan. Kegunaan informasi akuntansi itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, adanya pihak intern atau pimpinan perusahaan yang disebut dengan manajer. Mungkin dari teman-teman masih ada yang bertanya, manajer itu apa? Pekerjaan manajer itu bagaimana? Enak ya jadi manajer? Baik, kita bahas secara singkat. Bagi manajer perusahaan, informasi akuntansi digunakan untuk menyusun perencanaan dan pengawasan terhadap operasional perusahaan atau yang disebut dengan jalannya perusahaan. Mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha mencapai tujuan dan melakukan tindakan koreksi yang akan diperlukan. Jadi begini teman-teman, tugas dari manajer itu yang pertama mencapai tujuan, mempersiapkan seperti tadi planning, terus mencapai tujuan. Setelah tujuannya tercapai, mereka melakukan tindakan koreksi. Ketika melakukan kesalahan, maka manajerlah yang wajib menegur atau memutuskan bagaimana jalan terbaik. Lalu, kita membahas mengenai kegunaan informasi akuntansi yang kedua, yaitu pihak ekstern perusahaan. Dibagi menjadi 7 macam. Yang pertama ada investor atau calon investor. Mengapa investor dan calon investor memerlukan informasi akuntansi? Karena para investor melakukan penanaman modal dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan bagian laba. Ketika investor akan melakukan investasi, maka yang diperlukan pertama kali adalah informasi akuntansinya. Bagaimana keuangan perusahaan tersebut? Apakah bagus? Apakah berjalan? Atau misalnya kalau memiliki utang, apakah tepat waktu dalam membayar? Bila perusahaan tersebut tepat waktu, maka investor dan calon investor ini langsung melakukan investasi. Tetapi sebaliknya, bila perusahaan tersebut tidak dapat melunasi, perusahaan tersebut keuangannya buruk, mengalami gulung tikar bangun, maka para investor itu tidak akan melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Lalu yang kedua yaitu karyawan. Loh Bu, kenapa karyawan itu harus memerlukan informasi akuntansi?
Karena karyawan dan kelompok yang mewakili mereka membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui stabilitas dan probabilitas perusahaan. Jadi begini teman-teman, ketika kita melamar pekerjaan menjadi karyawan, baik itu karyawan tetap ataupun karyawan seperti karyawan baru, kita itu harus melihat yang namanya itu probabilitas dan stabilitas perusahaan. Ketika probabilitas dan stabilitas perusahaan baik, maka ketika pembayaran gaji, perusahaan juga melakukan dengan baik. Tetapi ketika probabilitas dan stabilitas perusahaannya buruk, kemungkinan besar gaji karyawan juga akan termakan dari itu. Jadinya tidak langsung dibayar dengan alasan nanti menunggu bulan depan atau nunggu beberapa hari. Seperti itu. Jadi karyawan juga memerlukan informasi akuntansi dari perusahaan tersebut sebelum menjadi karyawan. Atau ketika perusahaan tersebut sedang turun, maka karyawan juga harus memerlukan informasinya. Kalau misalnya jelek, ya maka segera mencabutkan diri atau segala resign. Tapi kalau bagus, berarti kan karyawan juga untung. Lalu selanjutnya pemberian pinjaman bank. Bank juga memerlukan informasi akuntansi karena bank memberikan kreditnya kepada suatu perusahaan yang dipandang mampu untuk membayar atau mengangsur pinjaman beserta bunganya pada saat jatuh tempo atau tepat pada waktunya. Lalu poin selanjutnya yaitu pemasok atau kreditur lainnya. Mengapa pemasok dan kreditur lainnya memerlukan informasi akuntansi? Karena tertarik dengan informasi untuk memungkinkan mereka memutuskan apakah jumlah yang terutang dapat dibayar saat jatuh tempo. Seperti pemberian bank tadi tidak jauh berbeda. Selanjutnya yaitu pelanggan. Pelanggan juga membutuhkan karena informasi akuntansi untuk kelangsungan hidup perusahaan, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan perusahaan tersebut. Poin selanjutnya yaitu pemerintah. Pemerintah juga memerlukan informasi akuntansi karena untuk berbagai lembaga yang berada di wilayah kekuasaan kepentingan dengan alokasi sumber daya dan informasi akuntansi untuk mendapatkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Yang terakhir yaitu masyarakat. Masyarakat perlu dalam informasi akuntansi karena dengan berbagai cara, diantaranya perusahaan dapat memberikan kontribusi yang berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanaman modal domestik. Dan sebelum kita mengakhiri, masih ada yang terakhir teman-teman, yaitu bidang spesialisasi akuntansi. Ini sebenarnya terdapat banyak macam, tetapi yang kita bahas hanya 2 macam, yaitu akuntansi keuangan atau akuntansi umum, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut financial accounting. Financial accounting merupakan akuntansi yang kegiatannya sejak dari pencatatan transaksi sampai penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan pihak di luar perusahaan. Contohnya seperti investor, kreditur, pemerintah, dan masih banyak lainnya. Lalu yang kedua yaitu akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Manajemen accounting merupakan akuntansi yang meliputi segala kegiatan di dalam perusahaan dan membantu manajemen perusahaan untuk pertimbangan pengambilan keputusan. Jadi, bidang-bidang spesialisasi dari akuntansi itu memiliki beberapa tugas masing-masing. Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan membahas mengenai bidang spesialisasi akuntansi yang selanjutnya. Ini hanya kita membahas 2 bidang. Untuk pertemuan selanjutnya juga saya sudah mempersiapkan 5 soal pilihan ganda dan 2 soal esai. Baik teman-teman, sekian pertemuan kita pada kali hari ini. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman. Jaga kesehatan dan jangan lupa memakai masker.